Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih yang sudah mengikuti playlist Machine Learning 101 dari awal, atau yang sudah mengikuti multi-layer perceptron dari awal, atau mengikuti back propagasinya dari awal. Ini adalah video penjelasan rekap ya, merekap apa yang sudah kita capai di pembelajaran ini. Jadi saya akan mengulas apa yang sudah kita pelajari, tapi detail-detailnya nggak akan saya jelaskan kembali. Kita hanya akan lihat bagaimana rumus-rumus jadinya ya, rumus-rumus jadinya, karena nanti kita akan pakai ketika kita akan melakukan coding. Jadi teman-teman yang di internet menemukan video ini gitu ya, nggak tahu siapa saya, boleh subscribe dulu channel ini, saya Ridwan Ilyas, dan saksikan video kita yang sudah jauh di belakang gitu ya, tentang machine learning. Atau kalau mau belajar multiperseptronnya aja, bagian multiperseptronnya aja, kalau mau back propagasinya aja, ya tonton back propagasinya aja. Tapi lebih enak kalau belajar dari awal ya. Di awal itu kita belajar dari mulai permasalahan, motivasi dan sebagainya. Oke, itu intronya. Kita coba lihat. Nah, kita akan merekap ya pembelajaran kita multi-area perseptron. Nah, ini adalah arsitektur perseptron yang kita punya. Saya di sini punya 3 buah input ya. Ya inputnya nanti bebas ya, teman-teman mau inputnya berapa tergantung kasusnya. Kalau inputnya apa namanya? Inputnya adalah gerbang logika N, berarti cuma 2. Outputnya cuma 1. Dari sini ada hidden layer, ada 2 buah perseptron. Dari sini ada output layer, 2 buah perseptron. Nah, input layer ini akan dikalikan dengan bobot, vektor input dikalikan dengan matriks bobot, masuk ke dalam perseptron, tambah bias, lalu kemudian dimasukkan ke fungsi aktivasi. Beberapa video sebelumnya saya menggunakan fungsi aktivasi sigmoid supaya ada pembelajaran pemahaman tentang turunan fungsinya ya. Karena kalau pakai linear aja nanti rasanya ada yang tertinggal. Lalu di sini di perseptron ini dapetin outputnya. Lalu begitupun juga dengan perseptron yang ada di bawah. Perseptron kedua yang ada di hidden layer, dia menerima input dikalikan dengan masing-masing bobot, ditambahkan dengan bias, dapetin O2. Ini O1, sini O2. Lalu ini rumusnya ya. Jadi O1 O2 itu adalah sebuah vektor proses dari perkalian vektor input dikalikan dengan matriks bobot setelah diproses ditambah dengan bias yang ada di masing-masing gitu. Lalu kemudian yang ini output dari hidden layer adalah input untuk output layer ya. Jadi O1 dikalikan dengan O11, O2 dikalikan O WO12 ditambah bias, masukkan fungsi aktivasi, dapat Y1 aksen, dapat error gitu ya. Lalu kemudian yang ini juga masuk ke perseptron yang di bawah, ditambah bias dulu, masukkan ke fungsi aktivasi, dapetin nilai tebakannya dan dapetin errornya. Dan ini adalah formulanya. Jadi output itu Y1 aksen, ini kan Y tebakan gitu ya. Y tebakan adalah proses perkalian vektor output ini ya, output hidden dikalikan dengan bobot yang ada di output layer ditambah dengan bias lalu masuk ke ini. Jangan lupa fungsi aktivasi di sini. Terserah pakai fungsi aktivasinya apa. Lalu kemudian untuk dapetin error itu sebuah vektor sama dengan vektor target dikurangi dengan vektor tebakan gitu. Nah, itu feed forwardnya. Bagaimana ketika kita sudah dapetin error, kita mengupdate bobot yang ada di belakang. Nah, untuk mengupdate bobot yang ada di output layer itu rumusnya ini delta W-nya ya. Jadi nanti apa namanya? Kita perlu ini kayaknya saya nggak tambahin ya. Oke, nah ini saya tambahin dulu. Ini adalah rumus yang kita punya kalau kita mau mengupdate bobot. Jadi bobot yang baru itu sama dengan bobot lama ditambah delta bobot. Nah, delta bobot untuk di sini, bobot yang ada di output layer itu adalah learning rate ya dikalikan dengan error kali O transforce. Ini ya, input untuk layer yang ini ya, O transforce yang ini. Seperti itu. Nah, kalau kita pakai fungsi sigmoid, udah dijelaskan dalam 2 video sebelum ini, itu sebelum error dikalikan dengan output transforce itu dikalikan dengan turunan fungsi sigmoid. Nah, turunan fungsi sigmoid di layer yang ini, ya di layer yang ini adalah
Y aksen dikalikan dengan 1 min Y aksen. Ini perkaliannya hadaman product, jadi antar elemen. Ya, bukan perkalian kolom kali baris gitu ya. Ini untuk mengupdate bobot yang ada di output layer. Nah, bagaimana dengan update bias? Bias itu punya pengaruh juga di output layer. Kita sudah punya output yang ada di sini. Nah, ini adalah formula untuk mengupdate bias. Jadi bias yang baru adalah bias yang lama ditambah error kali learning rate. Ini rumus umumnya. Berarti untuk bias yang ada di sini, BO new yang ada di sini itu adalah BO new ya, ditambah dengan error yang ada di sini dikalikan learning rate. Kalau di sininya kita pakai fungsi aktivasi sigmoid, maka seperti halnya bobot itu ditambahkan dengan turunan fungsi sigmoidnya. Posisinya di sini error dikalikan dulu dengan ini ya, turunan dari fungsi sigmoidnya. Y1 aksen kali 1 min Y1 aksen. Ini proses perkaliannya hadaman produk seperti ini. Teman-teman bisa search hadaman products di internet atau mungkin sudah ada di channel ini ya. Nah, ini kita mengupdate bobot yang ada di output layer. Nah, ketika kita mau mengupdate bobot yang ada di input layer dan juga bias yang ada di sana, maka caranya error yang ada di sini ini harus dicari dulu untuk mencari error yang ada di hidden, karena error yang barusan gitu ya, error yang ada di output layer ini hanya untuk mengupdate bobot dan bias yang ada di output layer. Nah, untuk mencari error yang ada di hidden layer yang ini rumusnya ini. Error hidden sama dengan error yang di belakang dikalikan dengan WO, yang ini WO transverse ya, karena error yang ada di sini ini didistribusikan berdasarkan error yang ada di sini. Nah, ini sudah saya jelaskan cukup panjang bagaimana rumus ini bisa didapatkan ya. Jadi ini adalah rumus untuk mendapatkan error hiddennya. Seperti ini. Ini kita sudah dapetin error yang ada di sini. Kalau kita sudah dapetin error yang ada di sini, maka kita bisa mengupdate bobot dan bias yang ada di belakang dia ya, yang ada di output layernya, yang ada di hidden layernya, antara input dengan hidden layer. Nah, ini prosesnya kalau kita mau dapetin bobot, jadi kita sudah dapetin error hiddennya, kita pakai untuk mengupdate bobot. Nah, ini rumus update bobot yang general, bahwa bobot yang baru sama dengan bobot lama ditambah delta bobot, dan delta bobot untuk yang di sini, yang di hidden layer itu sama dengan learning rate kali EH, yang ini vektor EH dikalikan dengan X transverse yang ini. Nah, kalau dia pakai fungsi aktivasi sigmoid, jangan lupa ketika back propagation harus ditambahkan turunan dari fungsi aktif sigmoidnya di sini. Oke, seperti itu. Kita sudah update bobot dan sekarang kita update biasnya. Nah, bias itu dipakai ketika proses feed forward sebelum masuk ke fungsi aktivasi ditambah bias untuk masing-masing perseptron, sama juga dengan yang ada di output layer. Nah, kita mau update bias yang ada di hidden layer yang ada di sini. Nah, bias yang baru itu sama dengan bias lama ya. Jadi bias yang baru, vektor bias yang baru adalah bias yang lama ditambah EH, kan di sini tadi ada error ya, error hidden dikali learning rate. Oke, ini EH-nya baru muncul. Ini saya posisi animasi di slide-nya nggak pas gitu ya. Jadi di sini ada output hidden. Nah, output hidden ini dikalikan dengan learning rate lalu ditambah dengan bias yang sebelumnya. Nah, sekali lagi sekali lagi, semoga ini sekali lagi ya terakhir, kalau kita pakai feed forward dengan fungsi aktif sigmoid, maka si error ini sebelum dikalikan dengan learning rate harus dikalikan dengan turunan fungsi sigmoid. Ya, turunan fungsi sigmoid itu apa? Output yang ada di sini, ini outputnya dikalikan dengan 1 min output. Ya, ini vektor output dikalikan 1 min vektor output. Gitu. Jadi kalau 1 min vektor output itu apa? Setiap elemennya itu 1 min elemen tersebut. Jadi kalau output di sini ada 2, jadi 1 min O1, 1 min O2. Ya, ini penjelasan yang ada di sini. Sekali lagi saya bilang sudah ada di video-video sebelum ini bagaimana detail dari proses yang ada di sini. Oke, itu aja rekapnya untuk multilayer perceptron secara matematis, step by step.
Detailnya ada di video-video sebelum ini, kurang lebih ada 6 ya, ada 6 back propagation yang ada 6. Jadi ada feed forward, ada back propagation yang menjelaskan multi-layer perceptron secara detail, dan video ini hanya menjelaskan tentang rekap-rekapnya. Di video-video di belakang saya sudah jelaskan bahkan bagaimana rumus itu didapat secara intuitif ya. Maksudnya secara pemahaman dasar, rumus perkalian, kenapa harus perkalian vektor matriks, kenapa kemudian error hidden itu rumusnya seperti itu, lalu kemudian kenapa harus dikalikan dengan delta bobot dan sebagainya sudah ada di video-video di belakang. Jadi buat teman-teman semangat belajar terus, yang menemukan video ini di internet baru dengan channel saya, silakan cek beberapa di video di belakang. Semoga ini harapan saya menjelaskan ini secara detail, buat teman-teman itu bisa tahu mendalam tentang multi-layer perceptron, dan ini pemahaman fondasi ketika kita mau memahami deep learning gitu ya. Kita mau memahami sesuatu yang lebih besar, kita harus tahu dulu yang paling dasar. Harapannya makin banyak anak-anak Indonesia gitu ya yang bisa punya kontribusi di AI, tapi juga punya pemahaman dasarnya gitu ya, nggak sebatas coding, belajar tutorial Keras, TensorFlow selesai. Yaitu perlu juga gitu ya, tapi pemahaman dasar ini juga penting gitu ya, apalagi kalau kita mau mengembangkan gitu. Nanti karena ke depan pemahaman secara intuitif model-model deep learning yang ada itu tentu dasarnya seperti ini. Kalaupun kita mau mengembangkan ya harus punya pemahaman dasarnya. Harapannya banyak anak Indonesia gitu ya yang bisa mengembangkan deep learning ini dari dasarnya. Apalagi kalau ada inovasi baru dari segi matematika agar proses ini jauh lebih efisien. Misalkan hmm, mungkin ya masih ada celah untuk mengembangkan cara efisien menggalikan vektor dengan matriks gitu ya. Itu menarik ya. Jadi itu sebenarnya itu tugasnya teman-teman di matematika, tapi teman-teman di ilmu komputer, di informatika juga harus punya sama-sama sumbang sih. Oke, closing speech-nya kayaknya kepanjangan, nggak apa-apa. Setelah ini kita ngapain? Setelah ini coding. Oke, yang sudah nunggu-nunggu. Setelah ini codingnya apa? Codingnya adalah ini, multi-layer perceptron. Kita nggak pakai Keras, nggak pakai TensorFlow, kita pakai NumPy aja nanti. NumPy, Math. Saya pakai Matplotlib ya, tambah satu library. Jadi 3 library aja untuk dapetin kurva grafik loss sama grafik akurasinya. Jadi nanti nggak enak kalau kita ngeliatin angka-angka gitu, nggak kelihatan grafiknya. Jadi saya pakai Matplotlib untuk mendisplay proses yang kita capture. Semoga teman-teman bisa paham. Terima kasih. Oh iya, yang kemarin ada yang usul mendemokan ini dengan Excel, saya sudah coba dan agak repot gitu ya. Saya sudah coba, sebenarnya berhasil, tapi saya pikir itu PR teman-teman aja. Silakan kalau mau penasaran pakai Excel, saya akan ke depan hanya akan coba ini nggak pakai Excel ya, kita coba pakai library yang standar aja, artinya nggak pakai library machine learning sama sekali itu. Dan nanti codingnya bisa teman-teman pakai untuk pengembangan, mau skripsi, tesis juga boleh gitu ya, atau mau simulasi untuk eh, proses matematikanya boleh. Itu aja, saya Ridwan Ilyas, ayo coding, assalamualaikum.